Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Betfarm ya, channel yang konsisten membahas tentang rawatan, murai batu lomba, dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, untuk konten kali ini temanya adalah setting murai batu lomba agar bongkar isian ya. Intinya setting murai lomba agar dia mau bongkar isian. Sebelum masuk ke topik pembahasan secara detail, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Ngomong-ngomong soal setting murai batu lomba, teman-teman, agar mau bongkar isian itu memang butuh proses ya, tidak bisa instan. Pertama, kita menggunakan metode manpack ya. Metode manpack ini saya sering menjabarkan di konten-konten saya untuk teman-teman yang baru mampir di sini biar tahu metode manpack itu metode apa. Manpack itu adalah alur gimana cara kita untuk mengatur burung murai batu kita lomba, teman-teman. Semua ada tahapannya dan agar tidak ada yang ketinggalan. Yang pertama adalah mental. Pastikan kalau orientasi teman-teman untuk kontes untuk lomba, teman-teman harus memiliki murai batu yang bermental tinggi. Minimal dia terahan pinggiran lah, terahan, gen, ya. Itu yang harus teman-teman pelihara. Jangan melihara murai batu asal-asalan. Kalau melihara murai batu asal-asalan mungkin di awal nilainya rendah, harganya murah. Harganya relatif lebih murah, tapi ya tidak mengacu atau tidak pakem. Biasanya harganya lebih murah, tapi ada konsekuensi yang harus kita bayar mahal di belakang. Contoh apa? Perawatan susah, tak kunjung menemukan settingan. Settingan yang tidak eh super ribet ya. Yang ada adalah masalah plus masalah plus masalah plus masalah sama dengan murah. Nah, itu tadi. Pokoknya banyak banget waktu yang harus kita buang untuk membayar murah di awal tadi. Jadi saya sarankan lebih baik teman-teman mengambil yang agak mahal sedikit ya, tapi dia sudah terahan, sudah prestasi, ya. Semakin tinggi terahan atau semakin tinggi prestasi biasanya harganya juga mengikuti, karena dia berbanding lurus, ya. Gitu ya teman-teman untuk mental. Yang pertama mental, metode Menpack itu mental, nutrisi, perawatan, terus ego, ambisi, dan karakter. Nah, itu saling keterkaitan antara 5 Menpack tadi. Kita sudah memiliki murai batu yakni dengan mental baja, tapi kita tidak tahu bahwa mental baja tadi juga butuh nutrisi untuk mengembangkan tubuhnya. Jadi ketika trotol ya kita kasihkan nutrisi yang terbaik untuk, burung murai batu kita sewaktu pertumbuhan. Pastol pun demikian. Bahkan sampai waktu taruhlah udah berprestasi pun, udah di lomba juga dia butuh nutrisi tinggi untuk mengeluarkan materi-materi tadi. Jadi ini ada tahapannya untuk kita membuat murai batu kita itu gacor, bongkar isian, ya, teman-teman. Jadi perlu diperhatikan ya. Kita tidak bisa langsung ngambil poinnya saja bagaimana bla bla bla, ndak bisa. Semua ada aturan dan ada prosesnya, ya. Seperti halnya kita ngambil air ke kali, tentu kita butuh jerigen. Nah, ini jerigen-jerigen ini yang sedang saya info saat ini. Jangan langsung ambil aja air ke kali, ini ada keranjang, kita disuruh ngambil air pakai keranjang, kan ndak mungkin. Nah, itu ya teman-teman, ibaratnya tuh seperti itu. Terus yang kedua ada nutrisi. Nutrisi ada babnya sendiri, nanti bisa dilihatlah teman-teman, secara umum pasti tahu. Dan di sini ada pola rawatan. Nah, untuk rawatan inilah ya yang membedakan murai satu dengan yang lainnya. Setiap murai berbeda karakter, jadi berbeda pola rawatannya. Tapi taruhlah untuk EF-nya kita garis bawahin ya, taruhlah. Jadi seumpama nih, kita gambarkan saja EF-nya 33 aja. Kenapa saya bilang 33? Karena untuk burung murai batu, lomba, versi saya menurut saya terbaik adalah, set terendah, ya, set terendah. Karena apa? Kalau kita set terendah nanti kita bisa leluasa untuk mengutak-atik burung murai batu kita. Contohnya ketika menjelang hari H kita bisa ngotak-atik, bisa nambahnya ada durasi banyak, bisa full EF, bisa nambah 2 kali lipat, 3 kali lipat ya. Bayangkan kalau teman-teman memiliki murai batu dengan set harian 15-15. Kalau menjelang lomba itu mau diapain lagi? Kan udah mentok tuh. Jadi nggak ada kebebasan untuk kita beraksi lagi. Itu loh poinnya di situ. Dan tinggi EF biasanya tinggi resiko.
ya, hanya orang bermental baja yang mau ngambil EF tinggi, resikonya itu benar-benar tinggi teman-teman yang tinggi EF. Yang rendah EF juga punya risiko, tapi tidak setinggi yang banyak EF. Nah itu ya untuk rawatan harian. Terus apa hubungannya dengan bongkar isian? Nah ini yang teman-teman perlu pahami. Ketika kita memelihara burung murai batu kita untuk set hariannya adalah rendah, contohnya 33. Itu secara otomatis di rumah dia males bunyi teman-teman. Bunyi hanya sesekali aja, kalau abang-abang somai lewat baru bunyi, tukang bakso lewat bunyi, paling seperti itu. Jadi harus ada pemicu dulu baru dia berkuar-kuar, intinya seperti itu. Bayangkan kalau kita setnya 15, 15, itu ada angin sedikit aja itu langsung meletik, langsung kuar-kuar juga itu, nggak karu-karuan itu pasti. Kalau burung dengan mental baja tadi, manpack yang pertama, ya. Terus untuk setnya juga lebih mudah teman-teman, burung tidak perlu diotak-atik kalau mentalnya sudah oke juga dia lebih cerdas, lebih gampang. Untuk merawat kita juga lebih semangat, untuk katuranggan juga lebih dapat, lebih tengil, ya. Itu kalau kita mengikuti prosedur manpack. Yang pertama mental, nutrisi, terus perawatan. Nah dari perawatan EF, selain EF apa? Seperti mandi, jemur itu relatif ya, sesuai kebutuhan saja, ya nggak saya bahas di sini. Mandi, jemur itu relatif, beda burung beda, jadi sesuai kebutuhan saja, sesuai kebutuhan. Yang penting kalau jemur ya udah mangap ya diangkat, jangan dibiarkan sampai dia loncat-loncat over gitu ya, jangan nanti malah rusak ya. Teman-teman sudah pada pintar lah, nanti kita bahas juga di konten-konten lainnya ya mengenai jemur, itu ya. Terus kita tahap yang namanya pemasteran. Nah ini, pemasteran yang teman-teman sering keliru ya. Teman-teman pengennya murai batu saya menguasai semuanya, ya udah tiap hari bahkan sehari diganti-ganti masterannya banyak banget. Cucak jenggot, cililin, kapas tembak, kenarian, usah masukin satu hari itu semuanya. Ini metode pemasteran yang salah ya, yang salah. Karena kalau burung murai batu kita cerdas banget bolehlah dikasih itu. Tapi kalau burung murai batu kita biasa saja, ya saya cuma share kepada teman-teman, eee, satu lagu coba didengarkan sampai 2 atau 3 minggu, 2 atau 3 minggu. Gini aja deh, ini kan teman-teman mulai mempersiapkan lomba ya, taruhlah sekarang tanggal 8, teman-teman tanggal 8 bulan depan itu mau lomba. Jadi sebulan ini teman-teman coba deh masterin 2 materi aja, burung kecil, yakni gereja tarung sama, kolibri atau konin saja, 2 itu aja, taruhlah. Nah teman-teman bisa ganti burungnya ya, 2 aja ini yang penting. Coba 2 minggu, satu burung 2 minggu, satu burung 2 minggu, jadi pas hari H lomba nanti, itu sudah 2 minggu kemasteran semua ke burung kita. Ingat, ini pola perawatan, masih pola perawatan, metode manpack masih pola perawatan. Kita masih masuk yang namanya metode ego. Nah ini ada metode ego atau ambisi, manajemen ego, manajemen ambisi. Kenapa saya bilang tadi 1 bulan persiapan, ya ini adalah ada urutannya dengan manpack yang keempat. Yang manpack yang keempat adalah ego atau ambisi. Nah ini gunanya kita memanajemen ambisi, yakni agar kita bisa menahan murai batu kita untuk tidak dilombakan selama 1 bulan ke depan, ya. Selama 1 bulan ke depan. Jadi ingat, meskipun minggu kemarin kita baru prestasi 1 3 kali atau 10 kali sekalipun, ya, ya saya menyarankan untuk 1 bulan ke depan teman-teman off. Kondisikan burungnya ya, kondisikan burungnya. Ini kalau teman-teman mau mengikuti sesuai dengan judul ya, setting murai lomba agar bongkar isian. Nah, ini poinnya ya. Poinnya di sini. Jadi, kita masuk ke poin 4 atau metode ego atau ambisi. Yakni dalam metode manpack, ego dan ambisi itu poin penting juga saling keterkaitan antara 3 2 1 dan 5 ya. Perlu diingat. Memang ini tidak berlaku untuk semua burung ya. Enggak semua burung tuh bisa kayak gini, ada yang seminggu sekali harus lomba itu memang ada ya, itu memang ada. Tidak nutup kemungkinan ada, saya sering garis bawain, untuk murai batu itu memang fleksibel dan dinamis, ya, untuk murai batu memang fleksibel dan dinamis, tapi saya memperkenalkan metode ini kepada mereka yang baru memulai burung murai batu. Jangan sampai kita menggeber murai batu akhirnya rusak, duit kita kebuang, burungnya murah, harganya hancur, kita nggak punya burung jagoan lagi. Nah, saya nggak mau seperti itu. Yang saya mau teman-teman memiliki burung
udah bertahun-tahun masih satu sama, "Oh burungnya, oh itu, oh iya namanya itu," masih. Kita ketemu 2 tahun ke depan, teman-teman masih bawa burung yang sama dengan on fire dan top perform yang oke, masih sama, kan enak. Coba bayangkan kalau seminggu ganti burung seminggu ganti burung seminggu ganti burung, ya lama-lama ya berantem ya sama orang rumah pastinya. Nah, jadi teman-teman kondisikan burungnya 1 bulan itu. Kalau bisa nih saya tambahin, dalam 1 bulan itu metode ambisinya teman-teman burungnya juga dipuasakan. Puasa tidak mendengar dan tidak melihat burung lain atau kicauan lain, ya ingat, apalagi sama-sama murai batu. Jangan diliatin, diliatin aja nggak boleh apalagi di-track, jangan, dalam 1 bulan ke depan. Ini kalau teman-teman mau setting murai lomba agar bongkar isian ya. Kalau mau mengikuti ya silahkan, nanti bisa ketahuan kalau memang mentalnya bagus harusnya burung murai batu teman-teman kalau pas di hari H nanti kondisi lagi on fire, lagi top perform, tidak ada penurunan ini ya, stamina ya, itu insya Allah lah teman-teman bisa langsung, moncer ya, mutrak merah ya. Yang murai bagus kalau perawatnya tidak bisa menjaga ambisi juga pasti burungnya akan rusak. Oke itu ya teman-teman, ambisi. Nah ketika setelah ambisi teman-teman yakin nih, bisa yakin saya bisa nahan ngempet selama 1 bulan ke depan, burung tidak didengarkan burung lain, tidak dilihatkan burung lain termasuk masteran, terus kita rawat baik-baik, akhirnya teman-teman mengenal karakter burung teman-teman nantinya, ya. Burungnya mau apa, ya kan, burungnya kekurangan apa, nanti di, menpack kelima teman-teman akan mengenalinya, yakni karakter. Jadi kalau sudah memegang karakter burung murai batu kita, ya udah nggak goyah, kita berangkat pun penuh keyakinan. Kita kalau nggak berangkat berarti ya udah, gurunya memang sudah ngasih tahu lewat, feeling ya, lewat gerak tubuh, lewat kotoran, lewat kicauan, ada tenaga apa enggak, itu kalau orang sudah mengenal karakter burungnya, itu sudah paham, "Ah, burung saya nggak jalan ini." Ya udah mending saya nggak usah berangkat, saya main sama anak-anak aja. "Wah, burung nggak jalan nih, nggak jadi berangkat." Cuma kita kadang kalah sama namanya ego teman-teman, atau ambisi. Wah, udah tahu ragu, udah diingetin sama burung, tapi kita masih nekat berangkat. Inilah yang paling susah dan paling berat, kita melawan ego kita sendiri. Mudah-mudahan yang menyaksikan, video saya sampai akhir tentang tema setting murai batu lomba agar bongkar isian, burungnya moncer jika mengikuti ini sampai akhir. Salam lestari, salam prestasi.